Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi tutorial cara penggunaan aplikasi Al-Qur'an Android. Nah, untuk aplikasi Quran Androidnya, di sini saya mengambil aplikasi Quran Tadabbur yang dibuat oleh Ustadz Firanda Andirja. Nah, sebelumnya kalian harus mendownload terlebih dahulu. Untuk caranya, kalian tinggal buka aplikasi Play Store, lalu telusuri Quran Tadabbur. Setelah muncul aplikasinya, kalian tinggal menginstalnya. Setelah beres penginstalan, aplikasi Quran Tadabbur akan bisa terbuka dan siap untuk digunakan. Nah, seperti ini untuk tampilan bagian dalam aplikasi Tadabbur Qurannya. Untuk di bagian bawahnya, ini terdapat beberapa fitur. Nah, pertama ini ada fitur Al-Quran, yang kedua ada fitur sholat, dan yang ketiga ada fitur belajar, keempat ada fitur tanya, dan yang terakhir ada fitur lainnya. Nah, untuk bagian fitur Al-Quran ini terdapat bagian icon-icon di atasnya. Ada bagian surah. Nah, untuk bagian surah ini menampilkan tampilan Al-Quran sesuai urutan nama-nama suratnya, yaitu dari Quran surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Terus pada icon yang kedua ada bagian juz. Nah, bagian ini menampilkan tampilan Al-Quran secara per juz, yaitu dari juz 1 sampai juz 30. Dan yang terakhir ada icon bookmark. Nah, ini bagian ini tuh untuk menandai ayat, dan secara otomatis ayat yang ditandai akan terpisahkan ke bagian bookmark. Nah, di bagian icon surah ini juga kalian bisa mencari langsung nomor atau nama surat dengan mudah. Contohnya, kalian akan mencari surah yang ke-17. Tinggal ketikkan saja. Nah, secara otomatis akan muncul nama surah yang sesuai dengan nomor yang telah kalian cari. Nah, ini surah nomor ke-17 yaitu surat Al-Isra. Terus di pojok kanan atas juga ada icon kaca pembesar. Nah, ini gunanya untuk mencari lafaz dalam Al-Qur'an. Jadi kalian di sini tinggal ketikkan saja lafaz yang ingin dicari oleh kalian. Contohnya lafaz as-shalah. Nah, di sini akan muncul nama surat dan ayat-ayat yang memuat lafaz yang kita cari. Nah, seperti ini. Ini lafaz yang kita carinya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Supaya lebih tahu lagi tampilan aplikasi Tadabbur Qur'annya, kita langsung coba buka Al-Qur'annya. Nah, kita pilih saja surat Al-Baqarah. Nah, untuk tampilan Al-Qur'annya di sini terdapat dua pilihan. Ada tampilan dengan mushaf Madinah dan ada tampilan dengan baris ayat. Nah, ini untuk tampilan mushaf Madinahnya. Di sini juga kalian bisa mendengarkan murotalnya. Tinggal klik saja, lalu akan muncul icon-icon di bawahnya. Yang pertama ini untuk menambahkan ayat ke riwayat dan secara otomatis akan tersimpan di bookmark. Nah, icon yang kedua ini untuk mendengarkan murotalnya. Nah, ini untuk ganti qori. Di sini terdapat nama-nama qori. Kalian bisa memilihnya sesuai dengan qori favorit kalian. Nah, untuk icon selanjutnya ini untuk menampilkan terjemahannya. Karena dalam mushaf Madinah ini tidak disertakan terjemahannya, dan di sini juga kalian bisa membaca tafsirnya. Ada 3 mufasir, yaitu Ibnu Katsir, Al-Muyassar, dan As-Sa'di. Terus di sini juga kalian bisa mendengarkan tafsir audionya. Yang pertama kata Allah Alif Lam Mim. Dan kalian juga bisa mendownload audionya supaya bisa diputar tafsir audionya secara offline. Nah, ini untuk beralih ke tampilan baris ayat. Nah, dan icon yang terakhir ini untuk menampilkan tafsirannya. Ini sama seperti icon yang ketiga. Nah, di sini juga ada terjemahannya, ada terjemahan per kalimat dan terjemahan per katanya.
Nah, ini untuk tampilan baris ayat. Untuk fungsi ikonnya ini sama saja seperti yang di Mushaf Madinah. Terus ini yang di atasnya ada ikon gulir otomatis. Nah, ini kalian bisa mengaturnya dengan sesuai kebutuhan kalian, bisa memperlambat atau mempercepat. Terus ini langsung beralih ke Mushaf Madinah. Dan yang ini untuk pengaturan ukuran font Al-Quran, terus ukuran font terjemahan dan Latin. Kalian bisa mengaturnya mau diperbesar atau diperkecil. Terus untuk mengaktifkan terjemahannya, kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan, dan mengaktifkan atau menonaktifkan Latin atau transliterasinya. Nah, ini yang terakhir fungsinya untuk cara mudah beralih dari surah atau ayat ke surah atau ayat yang lain. Nah, contohnya kita mau beralih ke surat Al-Kahfi ayat 21. Nah, tinggal klik pergi, maka akan langsung muncul ayat yang kita telusuri. Nah, untuk penjelasan fitur Al-Quran seperti itu. Selanjutnya kita ke fitur sholat. Nah, ini menampilkan jadwal sholat, terus arah untuk menentukan arah kiblat, dan ini untuk pengaturan di fitur sholat. Selanjutnya kita pergi ke fitur belajar. Nah, di fitur belajar ini banyak kajian-kajian. Kalian bisa memilihnya mau mengikuti kajian apa saja. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi mengkaji semuanya. Nah, kita coba ke kajian tahsin dan tajwid. Nah, di sini ada video kajian tahsin dan tajwid. Kalian bisa menyimaknya. Terus ada artikel, cuman ini belum tersedia. Terus ada ujian. Nah, ujian untuk tes dari hasil kajian di video yang sudah disimak sebelumnya. Untuk tes ujian tinggal klik saja, lihat hasil untuk membuka soalnya. Nah, seperti ini untuk isi dari soalnya. Tapi sebelumnya kalian harus daftar terlebih dahulu supaya bisa membuka soalnya. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur tanya. Nah, di sini kita bisa belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dengan bertanya langsung kepada ahlinya. Tapi untuk fitur ini belum tersedia. Nah, kita lanjut saja ke fitur lainnya. Ini tentang pengaturan aplikasi tadabbur Qurannya. Ini bisa memilih tema aplikasinya, mau mode gelap atau mode terang. Nah, mungkin hanya itu fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tadabbur Qurannya. Selebihnya kalian tinggal langsung download saja supaya kalian bisa langsung mempraktekannya. Nah, hanya itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.